Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Statistika Sosial. Pada kali ini kita akan membahas terkait dengan non-probability sampling. Oke. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan probability sampling, di mana terbagi menjadi beberapa metode. Ya, jadi ada simple random sampling atau yang paling sederhana ya dengan cara undian, ya spin, kemudian systematic random sampling dengan cara ada polanya, gitu ya, ada pola dalam pemilihan sampelnya. Kemudian kalau untuk stratified, kita membuat strata-strata di mana setiap stratanya itu karakteristiknya berbeda. Ya, jadi dalam satu strata karakteristiknya sama. Kemudian ada cluster, ya, cluster random sampling, di mana cluster itu terbentuk secara alami. Gitu ya. Jadi antar clusternya sifatnya sama, tapi di dalam satu cluster sifatnya berbeda atau heterogen. Kemudian yang terakhir ada yang namanya multistage, ya, multistage random sampling. Jadi ini gabungan dari beberapa metode ya di probability sampling. Kemudian pada hari ini kita akan membahas terkait dengan yang non probability. Jadi apa bedanya ya? Apa bedanya dengan yang probability? Kalau non probability itu setiap calon dari sampel kita gitu, itu tidak mempunyai peluang yang sama. Ya. Peluang terambilnya itu tidak sama. Ya. Itu namanya non probability. Ya, kalau kemarin untuk yang probability sampling itu setiap calon sampel kita mempunyai kesempatan atau peluang yang sama untuk terambil sebagai sampel. Kalau yang untuk non probability itu tidak sama. Ya. Contoh dari metodenya itu nanti akan kita bahas ada 4. Ya. Jadi ada accidental, purposive, kemudian snowball, dan terakhir adalah voluntary sampling. Ya, ini yang kemarin yang sudah kita bahas, ya, yang sudah kita bahas terkait dengan probability sampling. Kemudian teknik pertama untuk yang non probability sampling itu yang pertama adalah accidental, ya, accidental atau biasa disebut dengan convenience sampling. Ya, bahasa Indonesianya adalah penarikan contoh yang sudah tersedia. Jadi sampelnya itu sudah ada, yang sudah tersedia. Ya, jadi kumpulan individu, elemen, peristiwa yang sudah langsung tersedia dan dapat diteliti. Ya. Jadi contohnya misalkan pengunjung pusat perbelanjaan. Ya, jadi kita ingin meneliti di sebuah mall misalkan gitu ya, atau di sebuah pusat perbelanjaan, misalkan kita ingin melihat uh, tingkat kepuasan atau satisfaction terhadap pengunjung mall tertentu misalkan. Ya. Jadi peneliti atau surveyor yang langsung terjun ke lapangan, kemudian sudah tersedia sampelnya. Ya. Jadi orang-orang yang berkunjung di pusat perbelanjaan ya, atau di mall, nah, itu dijadikan sampel ya, atau contoh. Jadi sampelnya sudah ada, gitu ya, sudah tersedia. Kalau yang lain kan kita harus mencari ya, harus mencari sampelnya. Ya. Harus mencari sampelnya, harus kita tentukan bagaimana cara mengambil sampelnya. Nah, kalau ini sampelnya udah ada, gitu ya. Sampel sudah ada, sudah tersedia di depan mata. Ya, dan ini langsung aja gitu ya di interview atau ditanya-tanyain sesuai dengan pertanyaan atau kuesioner yang sudah dibuat. Itu contohnya. Misalkan ada kelompok mahasiswa yang mendaftar pada suatu MK, gitu ya. Jadi misalkan ada di loket akademik, misalkan ya, lagi pada registrasi, ya sudah, gitu ya, kita samperin, kita datangi, kemudian kita tanyakan. Ya, jadi sampel itu sudah ada, sudah tersedia. Nah, kekurangannya dalam teknik accidental atau convenience ini memiliki tingkat kesalahan yang tidak dapat diukur, gitu ya. Jadi kan siapapun yang ada di sana, gitu, yang dijadikan sampel, nah, itu kan tidak kita tidak tahu ya karakteristik sampel yang ada di sana. Ya, siapa tahu dia cuma hanya berkunjung, ya hanya berkunjung sekali, misalkan di mall. Siapa tahu dia cuma diajak, gitu ya, cuma diajak temennya misalkan. Ya, sehingga ketika kita
tanyakan ya sebagai sampel, nah itu jawaban-jawaban dari kuesionernya itu terkadang kurang valid, ya. Seperti itu, ya. Itu kelemahannya. Ya, sebaiknya dihindari karena berpotensi menimbulkan bias yang disebabkan oleh kedekatan responden terhadap situasi penelitian. Ya, jadi ya kalau misalkan responden itu sering berkunjung ya di suatu mall, nah, kemudian kita tanyakan, nah, mereka mengerti ya terkait dengan apa yang kita tanyakan. Ya. Nah, ketika misalkan ada responden itu cuma ikut-ikutan, gitu ya, atau diajak atau baru sekali, ya, kan kita tidak tahu, gitu ya. Yang penting sampelnya sudah ada, gitu ya, di sebuah mall, gitu ya. Kalau misalkan kita ingin melihat tingkat kepuasan, gitu ya. Nah, mungkin pada saat itu, ya, itu terjadi sesuatu ya atau situasi yang anomali ya di sebuah mall tersebut ya sehingga responden yang baru berkunjung ya pertama kali kesan pertamanya sudah buruk gitu ya padahal itu anomali situasinya ya cuma sekali itu aja gitu ya. Biasanya mall tersebut pelayanannya bagus gitu ya. Nah, itu terkadang menimbulkan sebuah bias ya. Nah, ini apa bermanfaat untuk pilot ya, pilot study. Jadi survei pendahuluan ya sebelum kita melakukan survei beneran. Artinya pengambilan data secara apa? Secara aktual ya, secara beneran ya, secara live untuk data penelitiannya. Ya, jadi biasakan kalau dalam suatu penelitian itu lakukan survei pendahuluan dulu, gitu ya. Survei pendahuluan dulu. Nah itu bisa bisa dari apa kita langsung survei ke sana, ya. Melihat-lihat situasi dan kondisinya, atau kita baca-baca dari penelitian sebelumnya, gitu ya. Itu bisa, silakan. Ya. Pastinya untuk menguji kuesioner kita. Ya. Itu yang pertama, teknik yang pertama namanya accidental atau convenience. Teknik berikutnya, ya, ini contoh ya, contoh dalam ilustrasi gambar, ya. Ya, ini sudah ada sampelnya, sudah ada sampelnya. Ya, ini yang biru ini adalah surveyornya. Ya, ini bebas memilih. Ya. Mau pilih ini ya, mau pilih yang si B, si C, si D, si E. Bebas. Karena semua yang ada di sini adalah sampel dia. Calon calon sampel. Ya, kalau saya mau milih cuma 5 gitu ya. 5 dari beberapa calon survei calon sampel ini, ya udah bebas saja gitu. Ambil secara acak. Ya. Karena mereka semua adalah calon sampel kita. Ya, itu namanya accidental atau convenience. Kemudian teknik berikutnya adalah purposive, ya, purposive sampling. Ya, jadi sampel terpilih yang mencakup responden atau subjek atau elemen yang dipilih karena karakteristik tertentu. Ya. Ini punya karakteristik tertentu. Ya. Jadi unit yang dipilih itu dianggap yang paling bermanfaat, ya. Artinya yang paling ngerti, ya, paling apa sesuai karakternya, sesuai dengan responden yang akan kita pilih, gitu ya, yang akan dipilih oleh suatu oleh penelitinya, ya, yang pasti tidak acak, ya. Contoh misalkan ingin diketahui pendapat mengenai produk susu balita, ya. Saya ingin tahu pendapat dari produk susu balita, ya. Ya, pastinya dibutuhkan kriteria tertentu ya agar dapat terpilih sebagai responden. Ya. Yang pasti yang punya balita, gitu ya. Nah, itu akan tepat, ya, akan dapat menjawab pertanyaan yang ada di kuesioner kita. Ya. Karena penelitian kita tujuannya ingin review terkait dengan produk susu balita. Ya. Nah, berarti yang jadi responden itu berarti bapak atau ibu yang mempunyai balita. Gitu ya. Itu akan valid jawabannya. Ya. Nah, itu contohnya. Kalau misalkan ingin ingin mengetahui perbandingan merek ya handphone A dibandingkan dengan handphone B gitu ya. Ya berarti responden yang akan kita pilih gitu ya, secara purposif yang memiliki karakteristik tertentu ya, sesuai dengan penelitian kita gitu ya. Kalau saya ingin
meneliti terkait dengan handphone produk A gitu ya, atau handphone produk B gitu ya. Nah, itu berarti respondennya harus punya handphone A ya, handphone merek A atau handphone merek B gitu ya. Jangan sampai responden yang kita pilih eh, tidak punya handphone A sama B ya. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa jawaban dia itu valid atau tidak? Seperti itu ya. Misalkan saya ingin melihat contoh lain ya, contoh lainnya pengen melihat apakah fasilitas dari eh, tempat umum gitu ya, atau fasilitas halte misalkan ya, halte itu baik atau tidak. Ya, ini berarti yang calon responden yang akan saya pilih itu sebagai sampel, ini berarti yang pernah yang pernah memakai halte tersebut. Ya. Jangan sampai eh, responden yang tidak pernah pakai halte justru disurvei. Ya, itu akan keliru gitu ya. Nah, misalkan saya ingin menyebarkannya melalui Google Form misalkan ya, pakai Google Form. Kemudian saya sebar di WA Group misalkan, ya, atau di Telegram, di sosial media, gitu ya. Saya sebar, gitu ya, kuesionernya dalam bentuk Google Form misalkan. Jadi kan ada yang ngisi, gitu ya, responden mengisi. Tapi saya surveinya terkait dengan tingkat kepuasan fasilitas umum misalkan. Terminal, ya. Saya ingin mengetahui tingkat kepuasan pengunjung di terminal. Tapi saya sebar eh, kuesionernya ya dalam bentuk Google Form tadi secara luas. Nah, itu kan berarti siapapun yang mengisi kuesioner tersebut kan bisa-bisa aja, gitu ya. Kita tidak tahu apakah jawabannya itu benar atau tidak, ya. Tepat atau tidak, tepat atau tidak, ya, sasaran dari respondennya. Ya. Jadi hati-hati, ya. Biasanya kalau bentuknya sebar link gitu ya, atau eh, kuesioner online, itu biasanya ada filternya, ya, filter di awal. Ya. Jadi di filter di awal, ya, apakah eh, Anda pernah mengunjungi terminal dalam 1 sampai 3 bulan terakhir ini, misalkan itu. Itu sebagai filter awal. Supaya apa? Supaya memastikan gitu ya, bahwa responden yang kita dapat itu merupakan sesuai dengan karakteristik yang kita inginkan, ya, yang bermanfaat uh, untuk penelitian kita. Ya. Ada filternya. Ketika responden itu menjawab ya, ya berarti lanjut kuesioner. Ya. Ketika menjawab tidak, ya udah stop. Berarti uh, Anda bukan responden yang saya inginkan. Ya. Anda tidak bermanfaat untuk penelitian saya. Ya, itu namanya purposive, ya, purposive sampling. Ya, ini contohnya. Ya, misalkan ada banyak calon responden, ya, ini surveyor atau penelitinya, ya ini pilih-pilih, gitu ya, sesuai dengan karakteristik dari penelitiannya. Ya, harus sesuai dengan karakteristiknya. Itu namanya purposive. Hati-hati ya secara purposive ini. Jadi jangan sampai mendapatkan responden yang tidak sesuai dengan kriteria penelitian kita. Gitu. Itu namanya purposive. Dalam penelitian semacam ini biasanya tidak tersedia data yang lengkap, ya, ternyata memiliki balita, sehingga tidak dapat menggunakan panduan matematis. Ya, ya, pasti ya nggak ada gitu ya. Kita ke kelurahan, ya, mencari list nama-nama yang mempunyai balita misalkan gitu. Itu akan sulit gitu ya. Biasanya malah tidak tersedia. Ya. Namun demikian, kriteria atau panduan terhadap responden telah ditentukan. Ya. Kita udah tahu nih kriteria respondennya. Yang penting punya balita. Ya. Siapapun. Ya. Jadi kita tidak
perlu untuk mendapatkan sampling frame-nya. Ya. Yang penting kita ketemu ya orang yang cocok dengan kriteria responden kita, ya berarti dia calon sampelnya. Yang penting punya balita. Oke, kemudian teknik berikutnya itu ada namanya snowball. Ya, snowball sampling. Kalau bahasa Indonesia adalah bola salju. Ya, bola salju. Itu mengacu pada proses pengumpulan sampel dengan meminta responden untuk menunjuk ya, calon responden berikutnya. Ya. Dengan kata lain, setiap orang yang diwawancari kemudian ditanyakan ya sarannya mengenai orang lain yang selanjutnya dapat diwawancari juga. Ya, jadi kalau misalkan di barat sebuah gunung gitu ya, nah bola salju gitu ya, kalau dari atas ya digelindingkan sampai bawah gitu ya, dari yang bentuk bola saljunya kecil ya, kemudian menggelinding ya semakin membesar ya, sampai bawah bola saljunya besar. Artinya sampel yang tadinya kecil ya, sedikit kemudian terus ya menggulung ya, menggulung sampai jadi sampelnya sangat besar. Itu snowball. Cirinya apa kalau snowball sampling ini? Itu digunakan ketika kita sulit untuk mendapatkan responden. Ya, sulit cari respondennya. Contoh, misalkan saya dalam satu kelas. Ya, dalam satu kelas saya ingin melihat apakah Anda puas terhadap eh, merek handphone iPhone misalkan. Kemudian saya bertanya, ya, di sini dalam satu kelas ini siapa yang memiliki handphonenya iPhone gitu ya. Kemudian banyak ya mengacung saya gitu. Itu adalah calon sampel kita. Ya. Artinya apa? Mudah ya. Mudah kita mencari calon responden dengan cara saya melontarkan pertanyaan, ya. Siapa di sini yang punya handphonenya merek iPhone? Banyak yang ngacung. Itu mudah, ya, artinya mudah mendapatkan sampelnya. Ketika penelitian saya misalkan saya ingin melihat ciri-ciri awal pengguna narkoba misalkan. Kemudian saya masuk ke dalam satu kelas. Kemudian saya menanyakan pertanyaan yang serupa. Kira-kira di sini, gitu ya, siapa yang pernah menggunakan kokain misalkan? Nah, pada nggak ada yang ngaku, gitu ya, tidak ada yang tunjuk tangan. Gitu ya. Ya, meskipun mungkin salah satu atau di antara beberapa orang itu menggunakan, gitu ya. Itu yang ekstrim, gitu ya. Misalkan yang inilah apa yang lebih familiar misalkan uh, efek dari minuman keras misalkan efek dari minuman keras terhadap kesehatan gitu ya. Kemudian saya masuk dalam suatu kelas gitu ya, saya bertanya di sini siapa yang pernah minum alkohol gitu ya, minuman keras gitu ya. Itu sulit ya, tidak ada yang mau ngacung ya. Artinya itu bersifat tabu ya. Sulit mendapatkan responden. Nah, ketika peneliti itu sulit mendapatkan responden, nah teknik snowball ini sangatlah bermanfaat. Gitu ya. Nah, snowball itu biasanya kan dari yang kecil dulu, gitu ya. Tanya dulu ya ke temennya. Kira-kira yang pernah minum alkohol siapa ya? Gitu. Oh, si A pernah, gitu ya. Saya pernah ngeliat. Gitu. Atau enggak kita pernah minum bareng, misalnya, gitu ya. Oh ya udah, coba dihubungi, mau nggak jadi calon responden saya, gitu ya. Penelitiannya terkait dengan efek dari minuman keras atau alkohol terhadap kesehatan. Oh mau, gitu. Ya udah jadwalkan besok wawancara, gitu ya. Karena besokan harinya ya peneliti wawancara dengan si A misalnya. Wawancara, kemudian dari pertanyaan dari A sampai Z, gitu ya, semua terjawab ya dengan baik. Kemudian di akhir pertanyaan, ya peneliti bertanya, gitu ya, kira-kira ada lagi nggak ya yang pernah minum alkohol gitu ya. Oh ada tuh si B C D gitu ya, ada tiga tuh.
coba dihubungi gitu. Oh ya udah, makasih gitu. Nah, artinya hanya dengan saya wawancara satu orang, nah satu orang ini merekomendasikan tiga orang lainnya, ya, si B, si C, si D. Gitu ya. Nah, ini saya wawancara lagi, ya. Mungkin si B dapat temennya lagi, gitu ya. Si C dapat temennya lagi, ya D juga, ya. Akhirnya sampel yang tadinya sedikit menjadi sangat besar akibat dari rekomendasi responden dari eh, responden saya sebelumnya. Ya, itu namanya snowball. Ya, contoh di sini ingin mewawancarai CEO, ya. Kan sulit ya. Ya. Sulit untuk mendapatkan responden yang karakteristiknya adalah CEO atau pemimpin dari suatu perusahaan. Ya. Entah dia sibuk, ya, tidak ada waktu, kemudian kurang bermanfaat terhadap bisnis CEO-nya. Ya. Itu sangat sulit. Ya. Nah, biasanya kalau responden-responden yang kita tidak punya kenalan, gitu ya, tidak punya kenalan dari CEO, gitu ya. Ya, biasanya itu bisa masuk lewat komunitas, ya. Bisa masuk lewat komunitas. Ya. Misalkan dari komunitas apa ini kan IT ya. Nah, misalkan dari komunitas blogger, ya, atau komunitas apa konten kreator, konten kreator. Nah, masuklah dari komunitas ini. Ya, kemudian cari gitu kan, kenalan gitu ya. Kira-kira ada nggak temennya yang CEO? Terus oh ada saya punya. Ya. Nah, masuk satu. Kemudian dari CEO ini ya kita dapat rekomendasi CEO-CEO lainnya. Gitu ya. Nah, itu salah satu teknik dari snowball. Masuk lewat komunitas. Ya. Tuh. Misalkan yang biru adalah penelitinya, ya, dia dapat responden pertama nih, ya. Misalkan ini si A, ini si B, ya. A ini yang merah, gitu ya. B yang hijau. Setelah selesai wawancara atau interview atau mengambil datanya, nah di akhir peneliti meminta rekomendasi responden lainnya, ya, dari responden si A sampai responden B. Kemudian si A menunjuk, gitu ya. Oh ada si C, ya, ada si D, ada si E, gitu ya. Silakan di interview, ya. Kemudian si B ini mempunyai rekomendasi orang, ya. Ada si F, ya, ada si G, ada si H. Ya. Ini juga nanti akan dapat orang-orang. Ya. Terkadang ini punya kenalan yang sama gitu ya. Bukan ini ya. Saya rekomendasikan si D ya. Kemudian si G ya, si B si H misalnya. Kan orangnya sama nih. Ya. Ya udah tidak usah jadi sampel lagi. Oh iya, kemarin sudah pernah diwawancara. Coba ada nggak teman yang lain? Nah, biasanya dipancing seperti itu. Ya, oleh sebab itu, nah, interview atau interviewer atau surveyor itu harus mempunyai teknik wawancara yang baik, gitu ya. Teknik wawancara yang baik, ya. Entah itu dia persuasif, ya, kemudian responsif, gitu ya, kemudian enjoy, gitu ya, tidak kaku, fleksibel, ya, sehingga didapatkan data yang benar dan pastinya mendapatkan calon responden yang benar. Nah, jadi oleh sebab itu survei itu terkadang harus dilatih, ya, dilatih dulu sebelum terjun ke lapangan. Karakteristik populasinya, kemudian teknik-teknik samplingnya, ya, cara mengambil sampelnya, ya, ya harus sistematik, ya harus berpola, gitu ya. Jangan sampai teknik yang di dalam penelitian proposalnya, gitu ya, pakai sistematik, ternyata sudah di lapangan, ya, di lapangan, nah, surveyornya tidak di briefing, ya. Nah, akhirnya nah dia asal-asalan pakai tekniknya, gitu ya. Seperti itu. Jadi harus di briefing surveyor. Terkadang kan peneliti tidak ini ya, apa punya tim. Ya, peneliti itu punya tim. Ada yang terjun untuk mengambil data di wilayah A, wilayah B, wilayah C. Ya, ada timnya, ya, tim surveyor. Ya, seperti itu namanya snowball.
Kemudian teknik sampel atau teknik sampling berikutnya itu namanya voluntary. Voluntary itu bahasa Indonesia adalah sukarela ya. Volunteer gitu ya, itu sukarela ya. Responden secara sukarela. Jadi responden memilih untuk terlibat dengan sendirinya. Jadi nawarin diri. Ya. Respondennya itu justru menawarkan diri. Ya. Menawarkan diri untuk menjadi responden. Seringkali sampel yang didapat memang yang tertarik ya, dengan topik utama kita. Ya. Jadi misal apa, ya, ingin diketahui pendapat pelayanan sebuah restoran, terus ada form gitu ya di kasir. Ya, misalkan di kasir ada barcode gitu ya. Nah, suruh scan. Kemudian isinya ketika sudah di scan, isinya kuesioner. Ya. Jadi kuesioner. Jadi siapapun yang mau scan gitu ya, atau mengisi kuesioner, ya, berarti dia tertarik gitu ya. Dia tertarik terhadap penelitian kita. Ya. Kalau yang tidak tertarik ya biasanya dicuekin aja gitu ya. Nah, bodo amat gitu ya. Seperti itu namanya voluntary. Ya. Nah, biasanya yang digunakan biasanya Google Form gitu ya. Misalkan ada penelitian terkait dengan apakah layanan suatu layanan suatu pelayanan publik gitu ya, pelayanan publik saya ingin mengetahui tingkat kepuasannya ya. Makanya Google Form kemudian disebar ya di link-link ya, di link grup misalkan gitu. Ya, kemudian nah siapapun responden yang mengisi link eh, kuesioner online tersebut itu namanya voluntary sampling ya, secara sukarela ya. Bisa saja link tersebut ya, link kuesioner online tersebut sampai ke saya ya. Tapi saya nggak mau isi karena saya tidak tertarik gitu ya, kan bisa seperti itu ya. Kalau orang yang tertarik itu biasanya mengisi ya, mengisi link kuesioner tersebut. Nah, itu biasanya apa, acceptance terhadap pengisian surveinya itu sangat kecil kalau volunteer. Ya, misalnya kita sebar ke banyak grup gitu ya, yang di mana satu grupnya itu banyak membernya gitu ya. Ya paling tidak sampai 3%, ya. Tidak sampai 3% secara praktis gitu ya, itu mengisi link kuesioner tersebut. Ya. Oleh sebab itu kalau voluntary sampling gitu ya, itu siasatnya adalah dengan cara menyebarkan atau sharing link tersebut sebanyak mungkin. Ya, karena untuk memperbesar peluang banyak orang yang mengisi, banyak orang mengisi. Ya, itu namanya voluntary sampling. Ya. Kalau diibaratkan sebagai gambar, ya, di sini apa penelitinya, gitu ya. Nah, panahnya justru mengarah ke peneliti. Ya. Secara sukarela, ya. Secara sukarela menawarkan diri sebagai calon responden atau sampel. Ya. Arahnya ke sini. Itu namanya voluntary sampling. Ya. Nah, dari beberapa teknik metode yang sudah kita pelajari, ya, probability dan non-probability, ya, bagaimana kita apa, memilih, ya, memilih teknik sampel ya, yang baik itu seperti apa. Ya, ini tergantung dari tujuan dari peneliti, ya. Tujuan dari peneliti ataupun dari karakteristik dari suatu populasi. Ya. Ya. Tidak selamanya apa yang simple ya, simple random sampling itu jelek gitu ya. Tidak, ya tidak tidak juga gitu ya. Kalau misalkan populasi kita homogen ya, yang ngapain kita ribet-ribet ya, bikin klasternya, bikin stratanya ya. Kemudian atau pakai purposive ya, kita tanyakan sesuai nggak dengan karakteristik kita gitu ya. Ya cukup pakai simple ya, praktis, cepat gitu ya, tapi representatif. Ya syaratnya apa ya? Kita harus tahu karakteristik dari populasi. Ya. Karakteristik dari populasi. Kita harus tahu. Nah, itu salah satu pemilihan
cara memilih, gitu ya, cara memilih teknik sampel yang benar. Ya, jadi kenali dulu populasinya, ya, ukuran seperti apa, penyebaran geografisnya, kemudian keragaman purbanya. Ya. Kemudian mau melihat tingkat akurasi, ya. Kalau misalkan apa akurasinya itu pengen pengen mendapatkan bias yang kecil, gitu. Ya berarti harus menggunakan teknik sampling yang lebih kompleks, gitu, lebih kompleks seperti itu. Lihat dulu ya sumber dayanya, ya, dananya cukup apa enggak, ya. Kalau misalkan populasinya besar, dananya sedikit, gitu ya, ya berarti harus memilih teknik sampling yang sesuai, gitu ya, yang benar-benar efektif dan efisien sesuai dengan dana yang tersedia, gitu. Ya. Penting mempunyai dugaan yang tepat dengan sampling error. Ya, nah sampling error itu apa? Ya. Jadi sampling error itu terjadi karena dua, gitu ya. Jadi kesalahan yang dari non respon sama kesalahan respon. Ya. Kalau kalau kesalahan non respon tuh ya memang responden itu tidak merespon. Gitu ya. Artinya tidak respon sama sekali. Ya. Misal saya punya sampling frame, ya, daftar warga RW 11 misalkan. Gitu ya. Misalkan ada 100, gitu, ada 100 orang. Kemudian saya mau memilih 20 dari 100, ya, dengan cara sampel sistematis, ya, misalkan. Saya dapat, ya, 20 responden, ya. Dari 20 ini saya hubungi satu-satu, ya, saya telepon. Pak bisa janjian untuk wawancara, ya, atau di WA, gitu, ya. Bisa janjian untuk interview, gitu, ya. Ya, ternyata dari 20 itu yang hanya menjawab atau merespon cuma 5, gitu ya. 15 orang itu cuek, ya, tidak mau membalas. Nah, 15 itu namanya tidak respon, ya, tidak merespon. Padahal 20 ini udah saya pilih dengan secara maksimal sesuai dengan karakteristik profil, ya, dari masing-masing calon responden. Ya. Artinya saya kehilangan 15 orang yang berpotensi bermanfaat untuk penelitian saya. Ya. Saya kehilangan orang 15 ini. Saya harus mengganti 15-nya dengan orang lain, ya, yang kira-kira respondennya, karakteristiknya, gitu ya, itu jauh berbeda, ya, daripada 15 orang yang potensial ini. Ya. Itu namanya error juga, ya, karena tidak merespon. Nah, yang kedua itu kesalahan respon, ya, ya, terjadi karena jawaban yang diberikan oleh responden itu tidak akurat atau salah tafsir. Ya. Dia berhasil untuk jadi responden kita, ya, mau diwawancara. Tapi jawaban itu tidak valid, ya, asal-asalan, ya, tidak akurat. Ya. Kadang ditinggal sama surveyornya. Jadi nih diisi sendiri kuesionernya, ya, karena dia suruh ngisi sendiri respondennya, gitu ya. Nah itu salah tafsir tuh. Pertanyaannya harusnya apa gitu ya, jawabannya apa? Ya, salah tafsir. Bisa hal itu terjadi, gitu ya. Biasanya terjadi karena pertama kesalahan dari peneliti, ya, penelitinya yang salah, ya. Jadi salah pengukurannya, gitu ya. Kemudian pertanyaannya juga salah, gitu ya, rancu. Ya. Apakah produk ini murah tapi berkualitas? Itu kan sesuatu yang rancu, gitu ya, sesuatu yang rancu. Yang namanya murah itu pasti ada harga, ada kualitas, gitu ya. Nah biasanya yang lebih mahal yang lebih berkualitas, gitu ya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya rancu. Ya. Kemudian salah mendefinisikan populasi. Ya, populasinya misalkan apa di daerah Jawa Tengah misalkan gitu ya, tapi dia apa harusnya Jawa Tengah, tapi dia surveinya di Jawa Timur, karena salah menafsirkan populasi. Itu salah penelitinya. Ya. Kadang-kadang kesalahannya itu dari respondennya, ya, dari respondennya. Ya. Jadi ketidakmampuan menjawab, ya, tidak mampu menafsirkan pertanyaan. Ya.
Jadi orang yang kita tanya gitu ya itu tidak mengerti ya terkait dengan pertanyaan kita. Ya, jadi kan responden itu kan macam-macam ya. Apalagi kalau kita pilihnya secara probability atau secara acak. Ya, jadi siapapun yang terpilih ya mau tidak mau dia jadi sampelnya. Ya. Ketika dia jadi sampel ya sudah berarti jawaban yang kita terima ya harus berasal dari orang tersebut. Ya, seperti itu. Kadang terjadi kesalahan oleh si interviewernya ya, atau surveyor atau pewawancaranya. Ya. Kurang komunikatif, ya, salah dalam tanya jawab, ya, salah pilih responden. Ya. Yang tadi ya, harusnya di lapangan pakainya sistematik, gitu ya, tapi dia pakai simple. Itu salah pilih responden. Gitu ya. Padahal di proposal penelitiannya, atau si penelitinya bilang kalau dia itu sistematik harusnya. Ya, tapi di lapangan dia maunya yang gampang gitu. Gak kelihatan ini gitu ya sama peneliti. Simple aja gitu, simple random aja lah. Itu nggak boleh. Ya, karena bisa menyebabkan error atau bias. Ya. Nah, itu sampling error ya. Ya. Bisa terjadi karena tiga hal ini. Ya, dari peneliti, responden, wawancara. Itu kalau yang respon. Ya, error karena respon. Kalau tidak respon ya yang tadi ya contohnya. Seperti itu. Ya. Bagaimana cara saya menguranginya? Ya. Bagaimana cara saya mengurangi sampling error tadi? Pertama ada yang namanya callback. Callback itu adalah menghubungi kembali responden yang terlewat. Ya, jadi terkadang kalau uh, kuesioner itu tidak diisi dengan secara lengkap, ya, kalau misalkan kuesionernya itu dalam bentuk digital, gitu ya, itu lupa lupa menandakan bahwa kayak salah satu pertanyaan itu wajib diisi, gitu ya. Nah, lupa menandakan itu. Ya. Nah, terus responden mengisi kuesioner tersebut, kemudian dia lupa mengisi, ya, akhirnya keloncat, ya, akhirnya blank datanya, ya, datanya kosong. Ya. Nah, oleh sebab itu fungsi untuk mengurangi sampling error tadi yaitu dengan cara callback. Ya. Callback itu telepon ulang. Ya, jadi biasakan kalau dalam kuesioner, gitu ya, dalam bentuk kuesioner, ya, itu disertakan disertakan kontak, ya, kontak dari respondennya. Ya, entah itu email, gitu ya, atau nomor HP, gitu ya, atau alamat lengkap, gitu ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya ketika eh, apa menemukan jawaban yang kurang jelas, gitu ya, yang tidak lengkap itu bisa dihubungi kembali respondennya. Ya, tujuannya itu. Ya, ya, itu harus ada, ya, harus ada kontak. Ya. Kalau surveinya itu bersifat anonim, ya, anonimus, gitu ya, tidak tidak ada apa, tidak ada identitas, gitu ya. Nah itu biasanya survei-survei atau penelitian-penelitian yang sifatnya itu sensitif, gitu ya, sensitif atau rahasia, gitu ya. Nah, atau tidak menghindari ya menghindari konflik kepentingan, gitu ya. Itu biasanya surveinya anonim. Ya. Nah itu untuk callback itu tidak bisa, ya, ya mau mau nelfon kemana, gitu ya. Sebab itu kalau misalkan ada surveinya yang anonim, gitu ya, cara mengurangi sampling errornya ya dengan cara ini tadi, gitu ya. Kuesionernya harus benar, gitu ya. Kemudian pertanyaan tidak rancu, gitu ya, atau enggak memperbanyak sharing linknya, gitu ya, supaya kemungkinan dari responden untuk menjawab itu semakin besar. Ya. Karena apa? Kalau udah kosong, ya, sudah kosong kuesioner tidak terisi oleh responden, ya mau nggak mau harus dihapus. Ya. Karena kita tidak bisa callback orang itu, karena anonim. Ya. Oleh sebab itu, biasakan ada email atau HP atau kontak yang bisa dihubungi. Ya. Ketika ada jawaban dari pertanyaan atau peneliti gitu ya, pertanyaan penelitinya itu ada jawaban-jawaban yang rancu ya, yang tidak jelas, ada tidak lengkap, itu bisa dikontak. Ya. Kemudian
Cara berikutnya untuk mengurangi sampling error itu ada yang namanya rewards dan insentif. Ya. Kasih penghargaan, ya. Kasih souvenir gitu ya, bagi responden yang telah berpartisipasi. Gitu ya. Nah, jadi tidak boleh mempengaruhi jawaban. Gitu ya. Yang biasanya jangan dikasih tahu gitu ya. Oh Pak, nanti kalau mau ngisi kuesioner ada hadiahnya, ya, hadiah piring, hadiah payung, gitu kan. Ya. Nah itu biasanya di akhir, ya. Kasih taunya di akhir. Ya, karena apa? Karena tidak apa? Nggak boleh mempengaruhi jawaban respondennya. Bagi apa? Mau survei elektabilitas, gitu ya. Nah, tapi dikasih diiming-imingi ya hadiah, misalkan diiming-imingi reward, gitu. Ya, nanti akan mempengaruhi jawaban dari respondennya. Ya. Jadi biasakan kalau untuk ngasih souvenir ke responden itu di akhir. Ya. Kalau insentif ini ya untuk interviewer ya. Ya. Nah, di sini nih, ya, untuk interviewnya. Jadi surveyor nih. Ya. Jadi biar semangat, kemudian di lapangannya itu tidak asal-asalan memilih respondennya, ya, sesuai dengan teknik sampling yang sudah ada di proposal penelitiannya, ya, yang sudah disusun oleh peneliti. Ya, kan tidak ada yang tahu gitu ya. Nah, di lapangan itu seperti apa. Nah, itu salah satunya callback tujuannya. Ya, nanti peneliti menghubungi responden yang sudah pernah mengisi. Gitu ya. Kemudian dipastikan, ya, benar tidak kemarin ada yang datang, nama surveyornya adalah si A. Benar nggak ibu di interview? Oh benar. Nah itu berarti jawabannya benar. Ya, validasi, data cek, ya. Dicek lagi, gitu ya datanya. Benar apa enggak? Terkadang kan apa ada yang cheating gitu ya, ada yang berbohong ya interviewernya. Ya karena udah sore, biar cepat apa target respondennya cepat terpenuhi, kemudian dia isi sendiri ya, ngisi ngarang gitu ya, ngarang kuesionernya diisi sendiri sama dia, gitu ya, namanya ngarang, ya, kemudian jawabannya ngarang, ya. Nah, itu biasanya dicek lagi, gitu ya, sama penelitinya, sama tim penelitinya atau tim validasinya. Ya. Ditelepon, ada kontaknya, kemudian benar nggak gitu ya validasi, benar nggak kemarin diinterview oleh Bapak eh, B misalnya. Kalau benar ya berarti valid, gitu ya. Tidak berbohong interviewer. Itu harus dilatih ya interviewnya, ya secara etika, ya secara apa, teknis dalam pengambilan datanya, ya. Kemudian teknik wawancaranya ya harus persuasif, harus menarik, enjoy, fleksibel, tidak kaku, ya. Itu harus dilatih interviewnya. Ya, kemudian yang terakhir adalah kuesionernya harus bagus, ya. Konstruksi dari kuesionernya atau urutannya harus bagus ya. Menyusun pertanyaannya harus berurutan. Ya. Nah, jangan sampai apa pertanyaan-pertanyaan sensitif itu ditaruh di awal, gitu ya. Disimpan di awal, ya. Karena itu akan mempengaruhi mood dari si respondennya. Ya. Awal-awal ditanyainnya apa gitu ya, hal-hal yang sensitif. Ya malas gitu ya responden untuk menjawab, untuk melanjutkan wawancaranya. Jadi biasakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sensitif itu ditaruh di akhir. Jadi identitas awal ya secara umum namanya siapa, alamatnya, kemudian masuk ke intinya ya responden. Kemudian kalau kita memerlukan data-data yang sifatnya sensitif, gitu ya, misalkan pendapatannya, ya pengeluaran sehari-harinya, ya. Nah itu kan sifatnya sensitif, gitu ya. Nah itu ditaruh di akhir, ya, disimpan di akhir. Jadi ketika semua datanya itu sudah terisi, gitu ya, kemudian di akhir, tapi respondennya itu tidak berkenan untuk mengisi data sensitif tersebut, itu tidak akan mempengaruhi jawaban-jawaban yang sebelumnya. Ya.
Itu cara mengurangi sampling error. Nah, kemudian kita juga bisa estimate berapa ukuran dari sampelnya. Ya. Kita juga bisa mengestimasi berapa sebenarnya jumlah sampel yang ideal, gitu ya. Jumlah sampel yang ideal yang dibutuhkan. Ya. Nah, ini caranya. Ya. Harus tahu ya tingkat kepercayaan, margin of error-nya itu berapa. Kita kemudian tekniknya itu seperti apa. Ya. Nah, biasanya yang paling umum yang digunakan untuk yang apa non ya, non probability itu pakainya estimate-nya Slovin, rumus Slovin. Itu biasanya umum dilakukan di studi-studi sosial, ya, studi-studi sosial. Kalau yang untuk yang probability idealnya itu ada ya eh, penentuan ukuran contoh yang ideal. Ini misalkan simple, random, systematic, ya, strata, cluster, gitu ya. Nah, itu ada tekniknya. Ya, bisa kalian pelajari gitu ya di bukunya apa Siever and Winchon gitu ya. Nah, itu kalian bisa cari rumusnya. Ya. Tapi kalau untuk non probability atau yang biasa digunakan di apa studi-studi sosial itu biasanya digunakan rumusnya Slovin. Slovin ini syaratnya itu harus ada dua, ya, proporsinya 0,5 atau confidence intervalnya adalah 95%. Ya. Nah, berarti bisa untuk mencari ukuran contohnya. Ukuran contoh itu disimbolkan dengan N kecil, ya, atau ukuran sampel. Ya. N besar adalah banyaknya populasi. E E kecil nih, ya, itu namanya margin of error. Ya. Ini harus dikuadratkan. Ya, ini silakan kalian kalau misalkan mencari asal usul apa asal usul rumusnya, ya, itu bisa kalian baca gitu ya di Slovin. Ya. Rumusnya adalah N besar dibagi 1 ditambah N dikali E kuadrat. Nah, biasanya N besar ini atau jumlah populasi itu biasanya tidak diketahui. Ya. Itu biasanya tidak diketahui. Ya, ketika tidak diketahui itu banyak rumus-rumus apa turunannya. Ya. Ada yang namanya Lemon gitu, kemudian ada yang namanya Cochrane. Itu silakan kalian baca. Ya. Nah, biasanya ini N-nya kalau nggak diketahui pakai dari mana? Oke, ya, bisa dari literatur. Ya, bisa dari literatur. N besar ini. Dari studi sebelumnya, gitu ya. Ternyata jumlah populasinya adalah sekian. Nah, itu yang kita pakai. Ya, literatur sebelumnya, kemudian bisa bisa apa? Bisa digunakan pendugaan, ya, pendugaan untuk melihat populasi, ya, interpolasi, ekstrapolasi. Oke. Nah, itu harus diketahui. Nah, contoh misalkan kasusnya seperti ini. Dari 3.000 mahasiswa baru di kampus X, nah, artinya kan ini udah diketahui nih. Ya, N besarnya adalah 3.000. Jumlah populasinya adalah 3.000. Ingin diketahui bagaimana kepuasan tentang pelayanan registrasi saat mendaftar ulang. Ya, dengan interval kepercayaan 95% dan proporsional 0,5. Nah, ini dua asumsi ini terpenuhi untuk Slovin. Ya, terpenuhi untuk Slovin. Artinya apa? Slovin itu dia sudah mencakup tingkat kepercayaannya 95%. Gitu ya. Boleh pakai Slovin seperti ini. Tentukan banyaknya sampel yang harus diambil jika MOE-nya 8% atau errornya 8%. Berapa N kecilnya? Nah, ini rumusnya. Ya. Tadi kan kita diketahui N besar atau jumlah populasi kan 3.000. Ya, margin of error-nya 8% atau 0,08. Ya. Nah, karena ada asumsi ini, ya, persennya 95% proporsional 0,5, berarti pakai rumusnya Slovin. Ya. Jadi N kecil sama dengan N besar 3.000 ya, dibagi 1 ya, 1 ditambah N besar 3.000 ya, dikali E kuadrat. E-nya berapa? Ya, E-nya errornya ya 0,08 kuadrat. Ya. Jadi totalnya 148,5.
Karena ini populasinya adalah manusia, ya, manusia tidak ada koma-koma, ya berarti dibulatkan ke atas. Ya, jadi 149. Ya. Jadi sampel ada 149 orang yang diperlukan. Ya. Kalau kalian perhatikan di sini rumusnya, ya, rumus Lovin, ya. Jadi semakin besar n ya, ya, coba kalian perhatikan. Ya, n itu kan ini 3.000. Ya, bagaimana kalau 4.000, kalau 5.000, ya, kalau 100.000, kalau 1 juta, gitu ya, dan seterusnya. Gitu. Nah, itu bisa kalian coba-coba, gitu ya. Berapa n-nya, ya, ketika n-nya itu banyak sekali, gitu ya, dengan errornya, misalkan margin of error 5%. Misalkan, ya. Itu bisa kalian coba-coba. Ya. Biasanya, gitu ya. Sekarang coba kalian coba, gitu ya. Kalau n-nya sangat besar, gitu ya, misalkan ada 1 juta, ya, ada 1 miliar, ya, dengan 5%, gitu ya. Biasanya kisaran dari sampel atau jumlah n itu tidak akan jauh-jauhnya antara 350 sampai 400. Semua nilainya akan stabil di angka 350 sampai 400. Stabil. Nggak bakal naik lagi n-nya. Berapapun nilai jumlah populasinya. Coba kalian coba sendiri. Ya. Itu namanya rumus Lovin. Oke, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.